Hello, my name is Mas Rifa and I can explain about KSP. Analisis karakteristik satuan pendidikan sebelum pengembangan kurikulum opsional. Satuan pendidikan perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas dan menjadikan visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Analisis karakteristik satuan pendidikan penting untuk dilakukan agar mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan dan seluruh warganya. Hasil analisis karakteristik akan menjadi landasan dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar, yaitu melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari satuan nyata atau kondisi satuan pendidikan, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, penganalisisan, dan dokumentasi data, memilih informasi yang relevan, dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi untuk solusi. Contoh informasi yang perlu didapatkan dalam analisis lingkungan belajar di satuan pendidikan. Apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan? Bagaimana peran satu pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat? Lalu, apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini baik oleh warga masyarakat maupun warga satuan pendidikan itu? Bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil belajar Pancasila? SMK, apa potensi daerah dari kondisi dunia kerja yang relevan? Berikut adalah pilihan cara untuk mengumpulkan informasi kuesioner dengan pertanyaan sesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Wawancara untuk mendapatkan data seluruh, langsung diskusi kelompok terpumpun fokus group discussion atau FGD dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan dan tokoh masyarakat. Lalu observasi, mengamati dan mencatat apa yang tampak dari objek penelitian. Disarankan lebih dari satu orang yang melakukan observasi di waktu yang sama untuk memperoleh hasil pengamatan yang dapat diandalkan atau reliable. Rapor pendidikan terkait mutu dan hasil belajar, kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, serta mutu dan relevansi pembelajaran. Komponen 2, visi misi merumuskan tujuan satuan pendidikan. Tips: fokus untuk memahami dan membantu peserta didik untuk mengenal diri dan cara belajar mereka sendiri, memungkinkan peserta didik untuk melihat kemajuan mereka sendiri, merefleksikan cara dan ketentuan mereka, dan menetapkan tujuan individu. Tinjau kembali dan refleksikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sepanjang tahun peserta didik akan berubah dan bertumbuh. Berikan ruang bagi peserta didik untuk merekam refleksi diri secara teratur. Tujuan harus selalu merupakan perwujudan dari visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan harus mencerminkan karakteristik atau hasil yang akan dicapai oleh peserta didik. Karakteristik tersebut mencakup berbagai kapasitas dan tanggung jawab seseorang yang mencakup pertumbuhan intelektual, pribadi, serta emosional dan sosial. Prinsip-prinsip dalam merumuskan tujuan yang berpusat pada peserta didik. 1. Dalam kurikulum opsional, satuan pendidikan profil pelajar Pancasila secara lengkap menjadi fondasi termasuk semua dimensi peserta, elemen, dan suplemennya. Satuan pendidikan dapat menambahkan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan selama tidak bertentangan dengan profil pelajar Pancasila, mengevaluasi secara kritis lingkungan belajar di satuan pendidikan, dan membuat perubahan yang diperlukan agar memungkinkan semua peserta didik dan pendidik untuk bekerja mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Memfokuskan kembali pada tujuan satuan pendidikan atau program keahlian untuk SMK secara kreatif mengelola sumber daya yang ada pada satuan pendidikan, baik itu sumber daya manusia, pendidik atau orang tua peserta didik, maupun sumber daya lainnya seperti lingkungan atau komunitas di sekitar satuan pendidikan. 4. Menjadi profil pelajar Pancasila sebagai prinsip utama setiap program pembelajaran untuk membantu peserta didik mengembangkan sesuai keberagaman potensinya. 5. Menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai alat untuk melakukan refleksi dan analisis seluruh program pembelajaran di satuan pendidikan. 6. Satuan pendidikan melakukan refleksi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pembelajaran pada struktur dan sistem serta kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Dengan demikian, memungkinkan peserta didik dan pendidik yang melaksanakan program pembelajaran untuk berkembang menjadi seperti yang dideskripsikan di profil pelajar Pancasila yang ada di satuan pendidikan.
Komponen 3. Pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Apa itu pengorganisasian pembelajaran? Apa pentingnya untuk satuan pendidikan? Apa saja unsur yang dapat di dalam pengorganisasian pembelajaran? Dokumen rujukan dalam menyusun pengorganisasian pembelajaran. Regulasi yang mengatur struktur kurikulum merdeka. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidik dasar dan pendidik menengah. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran yang area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Penyusunan struktur kurikulum merupakan hal penting di dalam mengorganisasikan pembelajaran. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian, konten, dan beban belajar. Komponen 4. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Karakteristik satuan pendidikan dari analisis konteks. Diperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan termasuk peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budaya. Untuk SMK, karakteristik melingkupi program keahliannya, visi, misi, dan tujuan visi. Menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai dan yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Misi menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi. Nilai-nilai pendidikan yang penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi. Tujuan akhir dari kurikulum satuan pendidikan yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan tahapan-tahapan milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan suatu satuan pendidikan dan selaras dengan profil pelajar Pancasila untuk SMK. Visi, misi, dan tujuan disusun untuk lingkup sekolah, sedangkan program keahlian menyusun tujuan program keahlian. Komponen ini menjadikan komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Pengorganisasian pembelajaran, cara satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran atau CP dan profil belajar. Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar tingkat pencapaian perkembangan antara anak untuk PAUD. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada seperti mulok. Untuk SMK, mata pelajaran dan atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja, praktik kerja lapangan atau PKL. Untuk SMK, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, serta menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan atau berwirausaha. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Untuk SMK, tema pekerjaan atau tema keberkerjaan merupakan tema yang wajib dipilih setiap tahun. Ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Perencanaan pembelajaran meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan seperti penyusunan capaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah. Alur tujuan pembelajaran lengkap dengan gambaran besar asesmen dan sumber belajar yang mencakup kegiatan intrakurikuler serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan perencanaan program
prioritas satuan pendidikan. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, perangkat ajar. Untuk dokumentasi rencana pembelajaran ini, satuan pendidikan cukup melampirkan beberapa contoh perangkat ajar atau untuk berencana, kegiatan yang mewakili inti dan rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Oke, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.